Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengukuran, evaluasi, dan tes. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengukuran, evaluasi, dan tes, pertama saya perlu jelaskan dulu kepada mahasiswa mengapa kita perlu belajar penyusunan skala dan psikometri. Kita perlu mempelajari penyusunan skala dan psikometri karena alasan utamanya adalah psikologi itu dalam menjelaskan perilaku manusia tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya tes. Karena untuk menjelaskan perilaku manusia yang abstrak, psikologi memerlukan tes untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia tersebut. Nah, untuk itu pengembangan tes psikologi menjadi sangat penting agar ke depan kita bisa memiliki alat tes sendiri yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran pada orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi selama ini kita juga mempelajari psikodiagnostik. Kalau psikodiagnostik itu lebih ke bagaimana cara menggunakan tes psikologi, sementara kalau penyusunan skala psikologi itu lebih ke arah bagaimana menyusun sebuah alat tes psikologi. Nah, menyusun tes psikologi dengan mempelajari bagaimana cara menggunakan tes psikologi ini dua-duanya sama-sama pentingnya. Jadi kita tentu tidak akan selamanya menjadi pengguna ya, sehingga kita hanya belajar menggunakan tes. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana cara menyusun sebuah tes psikologi, sehingga mata kuliah ini menjadi sangat penting karena mengajarkan kita bagaimana cara menyusun tes psikologi. Problem berikutnya adalah tes-tes psikologi yang selama ini kita gunakan itu rata-rata diadaptasi dari luar negeri, utamanya dari Eropa dan USA. Problemnya apa? Problemnya adalah selalu terjadi masalah adaptasi dalam penggunaan tes. Artinya apa? Soal-soal yang dibuat di Barat dan di Eropa tentu tidak semuanya sama dengan yang diperlukan di Indonesia. Kemudian bisa saja problem adaptasi bahasa. Apa yang mereka maksud dengan yang kita maksudkan kadang-kadang bisa saja tidak sesuai karena berbeda pemaknaan bahasa. Sehingga mata kuliah ini menjadi sangat penting agar di masa mendatang psikologi Indonesia ya itu bisa menciptakan alat ukur sendiri untuk keperluan sendiri sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Itu alasan mengapa kita perlu mempelajari penyusunan skala dan psikometri. Nah, penyusunan skala dan psikometri seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu terdiri dari 3 mata kuliah. Ada namanya mata kuliah psikometri yang akan kita pelajari di bagian awal perkuliahan ini. Psikometri lebih memfokuskan pada mempelajari pengukuran-pengukuran dalam bidang psikologi. Secara teori, pengukuran dalam bidang psikologi itu harus dilakukan dengan cara seperti apa, dan apakah pengukuran dalam psikologi itu akan menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan skor yang sesuai dengan kondisi subjek. Itu yang menjadi isu penting dalam pengukuran psikologi. Nah, kemudian nanti bagian berikutnya kita baru akan membahas bagaimana cara menyusun tes kognitif dan bagaimana menyusun tes non kognitif atau skala psikologi. Baik, mari kita awali dulu dengan membahas tentang apa itu yang disebut dengan pengukuran. Jadi pengukuran itu dikatakan sebagai pengukuran itu ada 4 ciri ya.
Yang pertama, pengukuran itu adalah prosedur kuantifikasi. Prosedur kuantifikasi itu apa? Prosedur mengangkakan. Jadi ketika kita sedang melakukan suatu pengukuran, sebenarnya kita sedang mencari atau berusaha mendapatkan sebuah angka. Angka dari apa yang akan kita dapatkan itu adalah angka dari atribut psikologi. Atribut psikologi yang dimaksud di sini adalah variabel psikologis yang melekat pada diri manusia. Anggap saja misalnya kita ketika melakukan pengukuran intelijensi, ya, melakukan pengukuran intelijensi IQ, maka kita akan mendapatkan angka atau skor IQ seseorang. Jadi mengukur itu sebuah prosedur yang harus dilakukan untuk mengukur variabel atau atribut psikologis yang ada pada manusia, misalnya intelijensi, bakat, minat, kepribadian gitu. Nah, karena yang diukur itu adalah atribut psikologi yang sifatnya tidak terlihat tetapi melekat pada diri manusia, maka ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika melakukan sebuah pengukuran. Mengapa perlu ada aturan-aturan tertentu? Ya, harapannya agar sebuah pengukuran itu bisa memperoleh hasil yang sebenarnya, sehingga diperlukan sebuah aturan-aturan khusus. Ya, sederhananya mengapa perlu aturan? Karena yang diukur ini adalah manusia. Nah, anggap saja manusia itu dari sisi emosi, misalnya, itu akan sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang terjadi, apa yang dialami sebelum dia mengerjakan tes psikologi, sehingga pada saat tes perlu tester atau orang yang melakukan pengukuran nantinya benar-benar menjaga, misalnya bagaimana agar terjalin hubungan yang baik antara tester dengan testi, supaya hasilnya nanti bisa sesuai dengan apa yang diukur. Yang berikutnya, pengukuran psikologi itu selalu memiliki sebuah kontinum. Nah, apa itu kontinum? Kontinum itu adalah saya gambarkan skor, ya. Skor setiap tes itu pasti memiliki namanya skor terendah sampai skor tertinggi. Itu yang disebut dengan kontinum. Nah, pada dasarnya pengukuran dalam psikologi itu adalah upaya yang kita lakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu, gitu ya, pada suatu kontinum tertentu. Jadi setiap tes itu pasti memiliki skor terendah sampai skor tertinggi. Misalnya tes WISC, tes WAIS, tes IST, ada skor terendah dan ada skor tertinggi. Nah, ketika kita melakukan sebuah pengukuran, kita ingin mengetahui individu tersebut berada pada skor yang mana, di rendah, di sedang, di tinggi, atau di tinggi sekali. Itulah yang disebut dengan pengukuran. Jadi pengukuran itu akan menghasilkan sebuah angka, ya. Angka itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi, atribut atau variabel psikologis yang ada pada diri seseorang. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa karakteristik pengukuran itu adalah pembanding antara atribut yang diukur. Atribut yang diukur tadi bisa intelijensi, bisa kepribadian, bisa minat, dengan alat ukurnya. Artinya ketika melakukan pengukuran, maka pertama-tama harus ada alat ukur dulu. Alat ukur yang akan digunakan, karena pada dasarnya mengukur itu membandingkan kondisi subjek dengan alat ukur yang digunakan. Gampangnya begini. Anda punya
meteran panjangnya 1 meter. Kemudian Anda mengukur meja untuk mengetahui meja itu panjangnya berapa. Meteran yang 1 sampai yang panjangnya 1 meter itu namanya kontinum, 0 sampai 1 meter. Nah, ketika Anda mengukur meja itu kan sebenarnya Anda sedang membandingkan meja dengan alat ukur yang Anda gunakan untuk mengetahui meja itu posisinya berada di angka berapa. Nah, begitu juga ketika kita melakukan pengukuran atribut psikologis. Jadi alat ukur yang kita gunakan itu sudah memiliki skor terendah sampai skor tertinggi yang disebut dengan kontinum tadi. Pada saat kita melakukan pengukuran, kita ingin tahu individu tersebut berada pada kontinum atau di skor berapa, gitu ya. Kemudian hasil pengukuran itu selalu berupa angka ya, kuantitatif berupa angka, skornya berapa, gitu ya. Kemudian hasilnya bersifat deskriptif. Dalam artian deskriptif itu pengukuran itu hanya menjelaskan si A misalnya mendapatkan skor 100, B mendapatkan skor 80, C mendapatkan skor 70. Hanya sebatas pada mendeskripsikan. Baik, lalu mengapa dilakukan sebuah pengukuran? Ya, tentu alasan utamanya adalah pengukuran perlu dilakukan untuk objektivitas. Jadi dengan melakukan pengukuran kita bisa menjadi lebih objektif dalam menjelaskan variabel atau atribut psikologis. Jadi misalnya kita bisa mengatakan intelijensinya berapa, gitu ya. Itu lebih objektif karena ada pengukuran psikologis. Kemudian bisa membuat kita menyajikan data secara rinci, mempermudah komunikasi. Dengan adanya pengukuran kita mengkomunikasikan kepada orang lain itu menjadi gampang untuk menjelaskan, misalnya intelijensinya 100 ini, kemudian skor kemampuan membuat keputusannya skornya 99, kemampuan bahasanya 103 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah lebih ekonomis. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengukuran itu lebih ekonomis dibandingkan menjelaskan atribut psikologis dengan cara yang lain. Kemudian yang berikutnya tentu generalisasi. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengukuran psikologis, hasil dari pengukuran kita itu nanti bisa digeneralisasikan kepada subjek yang lain. Ini kalau dalam konteks penelitian ya. Ketika kita melakukan pengukuran terhadap atribut psikologis dalam kegiatan penelitian, misalnya kita mengukur motivasi seseorang, mengukur emosi seseorang, nah itu nanti hasil penelitian kita itu kan bisa digeneralisasikan kepada subjek yang lain. Itulah pentingnya sebuah pengukuran terhadap atribut psikologis. Karena ketika kita berbicara pengukuran ini, kita jangan hanya membayangkan pengukuran ini terkait dengan kegiatan tes psikologi saja, ya. Pengukuran ini kan sangat terkait juga dengan kegiatan-kegiatan penelitian yang dibicarakan di dalam psikometri ini ya. Jadi tidak hanya fokus kepada pengukuran dalam penggunaan tes psikodiagnostik, tetapi utamanya pengukuran yang di sini adalah juga fokus pada yang namanya kegiatan penelitian.